Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah kerajinan untuk kelas 7. Materinya adalah produk kerajinan plastik lembaran. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat, memiliki atau pernah membuat kerajinan dari bahan plastik lembaran? Wah, hebat kalian, pernah mencoba membuatnya. Semoga bagi yang belum pernah mencoba membuatnya, mudah-mudahan kalian menjadi tertarik untuk membuatnya setelah mengikuti materi pelajaran ini. Dan sebelum memulai materi, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian dan orang lain. Perhatikan pada gambar di layar, terdapat beberapa macam produk kerajinan yang terbuat dari plastik. Aneka produk tersebut merupakan hasil kreativitas yang inovatif bagi yang menciptakannya. Hal ini merupakan suatu anugerah yang maha kuasa terhadap gagasan, kreativitas, dan keterampilan yang dimilikinya. Padahal produk tersebut diantaranya menggunakan bahan plastik daur ulang atau dari bahan kemasan yang sudah tidak terpakai atau terbuang, menjadi produk yang memiliki nilai estetika dengan daya jual yang cukup menarik, sehingga dapat menambah nilai ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Penggunaan daur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomi atau bermanfaat disebut dengan recycle. Di antara produk tersebut adalah ondel-ondel dari botol kemasan. Kemudian ada produk tas yang terbuat dari bungkus kemasan, baik minuman, kopi atau teh, atau minuman segar lainnya. Kemudian terdapat bunga yang terbuat dari sedotan plastik. Dan ada juga menggunakan bahan plastik khusus bukan dari bahan bekas, yaitu terbuat dari plastik kerajinan yang dianyam menjadi keranjang. Bagaimana pendapat kalian tentang produk dari plastik lembaran? Cukup menarik bukan? Karena hanya terbuat dari plastik lembaran yang sederhana, tetapi dapat dibuat menjadi produk yang memiliki nilai estetika cukup tinggi. Apakah yang dimaksud dengan plastik lembaran? Plastik lembaran adalah polimerisasi bahan organik berbentuk lembaran yang terbuat dari karbon, hidrogen, dan atom lainnya. Perhatikan gambar di sisi kanan. Terdapat bahan dasar plastik, itu berbentuk butiran putih seperti beras. Nah, bahan dasar tersebut diolah, dipanaskan dengan suhu tinggi, kemudian dibentuk menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah berbentuk lembaran. Plastik diolah memiliki manfaat, di antaranya adalah sebagai piranti rumah tangga, kemasan, bahan dasar produk kerajinan, bahan otomotif, dan digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Berikutnya adalah sifat dari plastik lembaran. Pertama adalah ringan. Bahan plastik ringan tidak seperti bahan baku lainnya, yaitu besi atau baja. Karena sifatnya ringan, plastik banyak digunakan sebagai bahan baku kebutuhan sehari-hari. Kedua, tahan air. Tahan air atau kedap air. Dikarenakan sifat ini, banyak orang menjadikan sebagai bahan baku peralatan, terutama peralatan sebagai wadah makanan atau minuman, atau sebagai pelindung seseorang dari terkenanya air.
Kemudian ketiga, ya, lentur. Sifat ini memungkinkan benda yang dihasilkan dari plastik tidak mudah patah. Karena tidak mudah patah, plastik menjadi pilihan untuk membuat mainan dari plastik. Ya, berikutnya adalah tidak mudah pecah. Sehingga plastik banyak digunakan untuk peralatan seperti piring dan gelas. Berikutnya adalah, ya, mudah dibentuk. Jika itu dalam bentuk mentah menjadi plastik yang sudah siap pakai, dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk olahan. Dan jika sudah menjadi plastik lembaran pun dapat mudah dibentuk, baik itu dilipat, digulung, atau dibentuk lainnya. Selanjutnya adalah mudah terbakar. Salah satu kelemahan bahan baku plastik adalah mudah terbakar, sehingga jika sampai terbakar akan sulit dipadamkan. Dan berikutnya adalah tembus pandang. Dikarenakan sifat yang tembus pandang, plastik digunakan untuk pembuatan produk yang dapat menampilkan isi atau bagian yang tertutup, misalnya gelas, face shield, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai isolator panas. Tidak seperti besi yang menghantarkan panas maupun listrik, plastik bersifat isolator. Karena itu, plastik bisa digunakan untuk pelindung luar kabel atau pengamanan. Setelah sobat cerdas mengetahui sifat dari plastik yang bertujuan agar dapat menangani bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Jenis plastik lembaran yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Di antaranya adalah, apa ini? Ya, benar, bungkus kopi. Tidak hanya bungkus kopi yang bisa digunakan, tetapi ada minuman lain, yaitu teh atau sari buah. Selanjutnya adalah, ya, bungkus permen. Ternyata bungkus permen yang ukuran kecil, tetapi jika digabungkan menjadi sampah yang tidak bisa larut, tidak bisa hancur, maka bisa diolah menjadi produk kerajinan. Berikutnya adalah, ya benar, wadah air mineral, yaitu baik gelas maupun botolnya. Dan selanjutnya adalah sedotan plastik dengan berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna. Berikutnya adalah, pasti kalian sering melihat sehari-hari benda tersebut, yaitu kantong kresek. Kenapa disebut kantong kresek? Ya, benar. Karena kantong kresek jika dipegang atau diremas-remas menimbulkan bunyi kresek-kresek, sehingga disebut dengan kantong kresek. Berikutnya adalah tali tambang. Dan selanjutnya sendok plastik yang sering digunakan oleh kita sehari-hari jika membeli makanan dalam kemasan. Dan sendok tersebut terkadang dibuang. Dan berikutnya, terakhir, ya, garpu plastik pun bisa digunakan untuk bahan pembuatan kerajinan yang memiliki nilai estetika. Dari bahan plastik lembaran yang sudah diketahui, maka produk apa saja yang dapat dibuat dari bahan tersebut? Perhatikan pada gambar di layar. Terdapat beberapa macam produk kerajinan dari bahan plastik lembaran. Cukup menarik dan memberikan inspirasi. Di antaranya adalah, pertama, ya, tas yang terbuat dari bungkus kemasan minuman, baik berupa minuman teh, susu, kopi, dan minuman lainnya. Yang kedua adalah tempat pensil yang terbuat dari kemasan permen. Selanjutnya adalah ketiga,
bunga yang terbuat dari gelas mineral, dan ondel-ondel yang terbuat dari botol kemasan. Yang keempat adalah keranjang yang terbuat dari bahan plastik lembaran khusus untuk pembuatan produk kerajinan. Dan yang kelima, perhatikan, wah, terdapat tanaman yang sedang booming sekarang ini. Berbagai macam jenis tanaman hias. Ternyata ini adalah terbuat dari plastik lembaran, yaitu kantong kresek. Kemudian yang keenam adalah pohon bonsai. Tidak perlu kalian membeli tanaman yang mahal, ternyata dapat dibuat dari bahan plastik lembaran. Berikutnya adalah lampu yang terbuat dari sendok plastik. Dan terakhir adalah boneka yang terbuat dari garpu plastik. Berikutnya adalah alat pembuatan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Secara umum adalah, pertama, pasti kalian sudah kenal ya, gunting. Kedua, apakah ini? Ya, betul, lem tembak. Alat ini berpasangan dengan bahan plastik sebagai perekatnya. Kemudian yang ketiga adalah cutter. Yang kelima, ya apa ini sebagai alat pemotong? Yaitu tang. Kelima, pasti kalian sudah mengenalnya. Walaupun benda ini adalah tidak semua memilikinya, yaitu mesin jahit. Mesin jahit biasanya menggunakan alat penjahit tambahan, yaitu jarum jahit. Jarum jahit bisa digunakan dengan menggunakan mesin jahit atau menggunakan tangan. Ya, yang berikutnya pasti kalian sudah memilikinya, yaitu ya setrika. Dan yang kedelapan adalah penggaris yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan plastik lembaran. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan penggunaan alat, yaitu teknik pembuatan. Di antaranya adalah ya berkaitan dengan gunting adalah memotong. Memotong bisa menggunakan gunting, cutter, atau alat potong lainnya. Berikutnya ya menggulung. Menggulung ini salah satu adalah teknik pembuatan produk kerajinan plastik lembaran yang memiliki karakter plastik mudah dibentuk. Selanjutnya adalah ya melipat. Melipat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan plastik lembaran. Berikutnya yang keempat, perhatikan gerakannya. Ya, menganyam. Dan yang kelima adalah ya, menjahit. Biasanya produk yang sudah dibuat dengan teknik sebelumnya, teknik berikutnya adalah dengan cara dijahit. Tetapi hati-hati, jangan sampai kalian menjahit, tangan pun ikut terjahit. Dan yang keenam adalah ya, di sini adalah merekatkan antara bahan plastik yang satu atau menggunakan bahan lainnya sebagai bahan tambahan. Kemudian selanjutnya kita lihat nomor 7 adalah memberi lubang pada bahan plastik lembaran atau botol kemasan. Nah, ini adalah berbagai macam teknik pembuatan produk kerajinan plastik lembaran. Dalam pembuatan, kalian bisa menentukan apa teknik yang digunakan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Dan teknik pembuatan ini dapat digunakan lebih dari satu teknik pembuatan. Dalam membuat produk kerajinan, sebaiknya mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembuatan dengan baik, agar hasil produk kerajinan memiliki kualitas yang baik. Tahapannya adalah diantaranya, pertama, perencanaan. Kedua, persiapan.
Dan ketiga, evaluasi. Ketiga tahapan ini memiliki langkah-langkah. Di antaranya perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan. Produk apa yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita inginkan. Dari mengidentifikasi kebutuhan, maka akan timbul gagasan atau ide. Apa yang akan dibuat? Bahan apa yang akan digunakan? Dan teknik apa yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tersebut. Setelah perencanaan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah persiapan. Di antaranya adalah menyiapkan bahan dan alat dengan melihat sifat atau karakter bahan tersebut. Dan jika sudah menyiapkan bahan dan alat, selanjutnya adalah proses pembuatan. Sesuai dengan perencanaan dan jenis bahan yang kita gunakan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan alat yang digunakan. Dari produk yang sudah dibuat, maka akan dibutuhkan suatu penampilan akhir, yaitu dengan cara dikemas. Pengemasan bertujuan adalah untuk menambah nilai estetika dan melindungi produk dari terkena kotoran. Nah, jika produk sudah jadi, berikutnya adalah evaluasi. Apa langkah-langkah evaluasi? Yaitu adalah dengan uji karya produk. Uji karya produk adalah bertujuan untuk mengetahui apakah ada hambatan, kesulitan dalam pembuatan produk, atau apakah hasil produk memiliki hasil yang kurang maksimal. Sehingga dengan evaluasi untuk langkah berikutnya bisa dibuat lebih baik lagi. Atau evaluasi pun dapat memperbaiki produk jika itu masih bisa diperbaiki. Berikutnya adalah salah satu contoh pembuatan kerajinan dari plastik lembaran, yaitu ondel-ondel yang merupakan boneka khas dari kota DKI Jakarta yang terbuat dari botol kemasan. Karena sudah mendapatkan ide dan sesuai dengan kebutuhan, langkah berikutnya adalah menyiapkan bahan. Di antaranya adalah botol kemasan, pita, kain, cat, sedotan plastik, styrofoam, dan hiasan berbentuk rumbai-rumbai. Berikutnya adalah alat yang disiapkan. Di antaranya adalah lem tembak serta plastik lemnya, kemudian cutter, gunting, kuas untuk mengecat, dan langkah berikutnya adalah memotong botol kemasan menjadi 2 bagian. Pada bagian atas diberi warna. Karena terdapat 2 botol, botol pertama sisi muka diberi warna putih, sisi belakang diberi warna hitam. Sedangkan botol yang kedua, sisi bagian depan diberi warna merah dan sisi bagian belakang diberi warna hitam. Langkah kelima adalah menyatukan bagian atas dan bagian bawah dengan cara dilem atau direkatkan, di mana posisi bagian tutup diletakkan terbalik. Dan berikutnya adalah memberi pakaian pada boneka ondel-ondel. Dan jangan lupa memberikan mata atau bagian-bagian wajah lainnya. Dan tahapan ketujuh adalah tambahkan hiasan kepala dan hiasan pada bagian leher agar ondel-ondelnya terlihat cantik dan menarik. Bagaimana tentang materi hari ini?
Apakah yang kalian rasakan setelah menyimak materi kerajinan dari plastik lembaran? Semoga sobat cerdas mendapatkan pencerahan produk-produk kerajinan apa yang bisa kalian buat dari plastik lembaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Untuk penyegaran materi, maka sobat cerdas dapat mengerjakan 2 soal sebagai refleksi. Yang pertama adalah menyebutkan 4 contoh produk kerajinan plastik lembaran yang berada di lingkungan kalian, terutama di dalam rumah. Banyak produk-produk kerajinan yang terbuat dari plastik lembaran. Setelah kalian mendapatkan 4 produk, maka keempat produk tersebut kalian identifikasi dengan menjelaskan masing-masing adalah bahannya terbuat dari apa, alat yang digunakan dalam pembuatannya, serta teknik pembuatannya. Dan selanjutnya adalah siswa-siswi SMP yang berbahagia dapat menyaksikan beberapa contoh video sebagai literasi pembuatan berbagai macam jenis produk kerajinan dari plastik lembaran. Pertama adalah link untuk membuat bunga hias dari kantong kresek. Kedua, link untuk membuat bonsai dari tali tambang. Ketiga, link untuk membuat ondel-ondel botol kemasan. Dan keempat adalah link untuk pembuatan tas dari bungkus kemasan minuman. Dan yang terakhir adalah link untuk pembuatan lampu dari sel. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga kalian tetap semangat.